Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada. Apa kabar? Apakah semuanya baik-baik saja? Jika kita semua baik-baik saja, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi kita dalam segala kehidupan kita. Pada hari ini kita jumpa kembali dalam siaran Tabura Injil, dan kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas kehendak-Mu. Engkau telah menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini kami kembali dalam siaran Tabura Injil, Klasis Yapen Selatan lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Di saat ini firman Tuhan akan disampaikan melalui siaran ini. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Para pendengar siaran ini, di mana saja mereka berada, Engkau memberkati mereka. Dan biarkanlah ketika firman Tuhan di saat ini kami buka dan kami baca, kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mendengar, kemudian mengerti apa maksud firman-Mu. Dan lebih daripada itu, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah Bapa di surga. Di saat ini dalam siaran Tabura Injil, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini dalam siaran di hari ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Kolose pasal 3 ayatnya Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23. Kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 dengan tema keutamaan Kristus, ayatnya yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagia ketika ada kerinduan dalam diri kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, apa yang Anda rasakan saat ini? Apakah ada sukacita? Atau ada penderitaan yang Anda gumuli? Kalau itu penderitaan, bagaimana cara Anda mengatasinya? Nah, setiap orang pasti punya harapan untuk bisa keluar dari penderitaan. Namun harapan seperti apa yang ada pada setiap orang untuk menjawab persoalan-persoalan hidupnya? Realitas saat ini dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, dunia menawarkan berbagai hal kepada kita agar kita bisa menyelesaikan pergumulan hidup kita. Sehingga banyak orang pasti menghalalkan segala cara supaya bisa terbebas dari pergumulan kehidupan. Ada banyak hal dihalalkan. Namun pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, apapun persoalan hidup kita, kalau kita tidak berpengharapan pada Injil Kristus, maka segala hal tidak akan menjadi berkat bagi kita. Tema kita pada saat ini adalah Injil adalah pengharapan orang percaya.
Tema kita di saat ini mengajak kita untuk berpegang pada Injil, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan di hari ini. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini? Saudara-saudaraku, pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, Rasul Paulus adalah seorang hamba Kristus yang membagikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Ia mengasihi Kristus dengan memberikan seluruh kehidupannya untuk pekerjaan pemberitaan Injil Kristus. Penderitaan yang dialami Paulus, yang dihadapi oleh Paulus dari orang-orang yang tidak percaya Injil, ditanggungnya sendiri. Ia tidak peduli dengan penderitaan yang dialami, asalkan orang-orang bisa mengenal dan percaya kepada Kristus. Asalkan orang-orang tetap beriman teguh dan menjadi dewasa dalam rohani. Apabila keadaan jemaat sudah dewasa dalam hal rohani, maka dia bersuka cita sekalipun dia menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 hal penting dari bagian firman Tuhan yang kita pelajari di saat ini, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita semua di hari ini secara khusus. Dalam ayat yang ke-23, yang pertama bahwa dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus bertekun dalam iman. Artinya kita memelihara iman yang sungguh kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang kedua, dikatakan dalam bagian ini Rasul Paulus mengatakan kepada kita untuk tetap teguh dan tidak boleh tergoncang dalam keadaan apapun yang kita alami. Seperti apa yang disampaikan oleh Yesus dan diajarkan oleh Yesus, dan Paulus mengikutinya, dan disampaikan kepada kita para pendengar dimanapun kita berada, bahwa kita harus tetap teguh dan tidak boleh bergoncang. Dan yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apa maksud dari Rasul Paulus bagian ini disampaikan kepada kita di saat ini? Artinya bahwa kita tidak boleh kembali kepada keadaan yang lama, keadaan kita yang lama, yang tanpa harapan, dengan segala perbuatan jahat yang membinasakan jiwa kita. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, dunia saat ini menawarkan berbagai hal kepada kita untuk bisa menyelesaikan persoalan pergumulan hidup kita. Rasul Paulus menekankan kepada kita pada poin yang ketiga, untuk tidak boleh bergeser dari pengharapan kepada Injil Yesus Kristus. Tetap berpegang teguh kepadanya dan tetap setia sekalipun persoalan kehidupan yang menjadi bagian kita alami itu begitu besar dalam hidup kita. Saat ini kita merayakan HUT PI yang ke-166 tahun. Ini menjadi tanda bagi kita bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada Injil. Kita harus melupakan segala hal yang ada di belakang kita yang akan membinasakan kita. Jadi, pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang telah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal, hal ini menjadi pengharapan yang kokoh bagi kita untuk mengalami kehidupan di dalam dunia ini. Sekalipun saat ini dunia menawarkan berbagai hal kepada kita, tetapi mari tetap kita berpegang teguh dan berpengharapan kepada Injil Yesus Kristus yang akan menolong kita dalam segala kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa mengakhiri perenungan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah pencipta kami, yang telah menjaga, melindungi kami dalam segala kehidupan kami. Di saat ini kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami dalam program Tabura Injil, guna mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan biarkanlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti apa maksud firman yang telah kami dengar di saat ini. Dan dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami sebagai para pendengar di saat ini, baik itu yang ada di rumah, di mana saja mereka berada, ketika siaran ini mereka dengar, Tuhan menolong mereka untuk tetap berpengharapan kepada Injil Kristus, yang adalah Injil Yesus Kristus penolong kami. Terima kasih Bapa di surga, biarkanlah segala yang boleh terjadi di saat ini diberkati oleh Engkau dan menjadi berkat bagi kami semua, para pendengar dimanapun mereka berada. Dan di saat ini kami memohon Engkau untuk terus menyertai kami dalam segala hari-hari hidup, tugas tanggung jawab, pekerjaan kami, di mana saja kami berada. Ampunkan salah dan dosa yang kami perbuat, dan biarkanlah Engkau terus ada dalam segala hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu, Allah pencipta kami. Amin. Demikian siaran Tabura Injil bagi kita di saat ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terus saksikanlah siaran ini, siaran Tabura Injil Klasis Siapen Selatan, lewat channel YouTube Klasis Siapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.